Nah, ada cara agar kita bisa lebih tenang, yaitu dengan melukis ya. Kenapa? Karena dengan melukis kita bisa menjadi lebih rileks dan dapat berpikir jernih. Nah, spesial di episode 7 kali ini, Gemurai akan menampilkan talent yang jago melukis. Siapakah dia? Sobat Iksada TV pasti penasaran kan? Penasaran kan dengan karya-karya dari Dek Niken? Jangan ganti channel ya, tetap di Gemurai. Jadi takut Hamin beberapa jam itu temanya diganti gitu. Apa ini? Sobat Iksada TV, jumpa lagi di segmen Gemurai di episode 7. Gemurai, mari berkarya, banggakan bangsa. Oke sobat, di era pandemi seperti saat ini ya, mungkin banyak orang di antara kita mengalami yang namanya stres ataupun depresi akibat ditinggal oleh orang yang tercinta, ataupun ada yang kehilangan pekerjaannya akibat perusahaannya terdampak COVID. Nah, ada cara agar kita bisa lebih tenang, yaitu dengan melukis ya. Kenapa? Karena dengan melukis kita bisa menjadi lebih rileks dan dapat berpikir jernih. Nah, spesial di episode 7 kali ini, Gemurai akan menampilkan talent yang jago melukis. Siapakah dia? Sobat Iksada TV pasti penasaran kan? Saya pun juga. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita cek profilnya. Oke, let's check it out. Iya, di episode ke-7 ini Gemurai kedatangan talent si kecil cabai rawit nih. Masih kecil namun sudah meraih prestasi dan kejuaraannya banyak sekali. Salah satunya yaitu Batik Pinarak Bojonegoro. Baik sahabat, talent kita kali ini bernama Yuanita Niken Ayu Francisca, gadis mungil kelahiran Bojonegoro, putri dari Bapak Edi. Penasaran kan dengan karya-karya dari Dek Niken? Jangan ganti channel ya, tetap di Gemurai. Baik Sobat Iksada TV, telah hadir bersama kita talent kita yang sangat spesial, yaitu Dek Niken. Mari kita bertanya-tanya terkait melukis dengan Dek Niken. Selamat pagi Dek Niken. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Disapa dulu dong Sobat Iksada TV. Halo Sobat Iksada TV. Ini terkait melukis Dek Niken ya. Sejak kapan sih Dek Niken itu mulai menekuni melukis ini, mulai suka gitu? Kalau melukis itu, kalau saya suka mewarna itu saya dari TK. Dari TK. Kalau sudah mulai bisa melukis itu dari SD sampai sekarang. Berarti memang ini bakatnya udah dari kecil udah suka gitu ya? Iya, udah suka. Terus katanya udah sampai menjuarai sampai nasional gitu. Iya. Nah, itu seperti apa sih perjalanannya sampai bisa menjuarai beberapa event sampai ke tingkat nasional, itu seperti apa? Jadi jadi sering lomba dari TK, terus dari SD itu juga udah sering banget lomba-lomba dari tingkat kecamatan, kabupaten, terus habis itu naik ke provinsi sampai ke nasional. Terus waktu SMP ini juga udah beberapa kali ikut lomba tingkat kabupaten, provinsi juga gitu. Berarti sudah kemana-mana sampai provinsi juga ini kan? Iya. Jadi prestasinya sudah banyak Sobat Iksada. Baik, tadi kan terkait perjalanan ini kan ya? Iya. Kalau kejuaraan yang sudah pernah diraih dari dulu sampai sekarang itu sudah pernah menjuarai event apa saja? Kalau event banyak, tapi kalau mungkin yang sampai tingkat tinggi-tinggi itu juga berapa. Mungkin bisa disebutkan yang berkesan dari Dek Niken yang pernah menjuarai itu? Yang paling berkesan itu waktu kelas 5 SD, waktu itu lomba ke provinsi itu. Jadi berkesannya itu sebenarnya kayak lomba-lomba biasa, tapi
yang menambah berkesannya itu jadi waktu itu udah di planning latihannya itu udah beberapa minggu, terus waktu kirim ke provinsi ternyata beberapa jam itu temanya diganti gitu. Jadi ya kayak bingung, kayak ya takut lah, maksudnya ini pertama kali ke provinsi tapi kok temanya diganti gitu, jadi takut. Terus ternyata alhamdulillahnya tetap bisa juara gitu. Bisa juara. Memang perubahan yang mendadak tapi bisa diatasi gitu deh. Yeah. Itu waktu masih kelas 5 sudah ke provinsi. Iya, setelah saya. Mungkin ada yang lain lagi setelah itu? Apa ya, waktu itu di Sidoarjo. Iya, waktu itu kelas 6 SD, waktu sering keluar kotanya itu baru-baru kelas 6 itu, jadi tiap minggu keluar kota gitu. Nah, waktu itu ke Sidoarjo itu beberapa minggu sebelum UN gitu, jadi malah fokusnya itu malah ikut lomba-lomba. Iya, jadi itu yang berkesan itu soalnya apa ya, soalnya di situ itu kan di Gor Sidoarjo. Nah itu pesertanya itu banyak banget, jadi kayak dari luar kota, dari mana-mana ada, dari Malang, Surabaya, Gresik, sama banyak lagi gitu. Terus itu satu gor itu pesertanya hampir penuh Kak, jadi kayak ya grogi, takut ya, soalnya pasti mereka dari guru lesnya terus dia minder duluan, udah kayak aku bisa nggak ya gitu. Terus gitu lah, sempat pesimis gitu ya. Iya, sempat pesimis. Terus akhirnya ya usaha aja lah, kan nggak tahu akhirnya gitu. Ya udah akhirnya juara 1. Di saat grogi-groginya dan nggak tahu, mungkin dari konsep juga bingung, tapi alhamdulillah masih juara 1. Jadi sebuah apa ya, prestasi yang nggak cuma di prestasinya saja tapi di diri sendiri pun juga. Iya, mental. Iya, mengasah mental kayak gitu. Mungkin kalau tanggapan dari orang tua dan keluarga tentang bakat Deniken ini seperti apa? Mama, papa, keluarga itu setuju. Sangat support banget itu. Kalau ada lomba di sini gitu, nganterin ya, kayak disemangatin, dibantuin latihan gitu. Yang Deniken kan sering ya itu keluar kota kayak gitu ya. Kemarin itu caranya mengatur jadwalnya untuk belajar sekolah sama mengasah keterampilannya melukis sebelum mengikuti event itu seperti apa Deniken membaginya? Kan waktu ada lomba kan seminggu sekali, hari Minggu itu saya hari-hari aktif sekolah itu ya fokus di belajar itu, di pembelajaran itu, fokus buat UN gitu. Terus kalau kita lomba itu kan sama aja kayak melatih Kak. Jadi kalau kita tiap minggu lomba sama aja kita nambah pengalaman. Jadi dari situ kita bisa secara langsung kita juga nggak cuma lomba tapi juga latihan gitu. Jadi memang apa ya, kalau kita sudah memiliki sebuah hobi atau sebuah kegiatan yang positif, jadi ya siap-siap waktunya berkurang untuk kerepotan tersebut ya. Mungkin ada tips dari Deniken untuk teman-teman semua, sobat Iksada TV semua yang ingin meraih apa yang diinginkan, terutama cita-citanya agar bisa seperti Deniken, seperti apa? Menurut saya itu kalau apa ya, kalau kalian kalah atau kalian gagal itu bukan berarti nanti kedepannya nanti kalian akan gagal lagi, karena menurut saya kalah itu proses buat menuju kemenangan nantinya gitu. Kalau kalah di awal itu bukan akhir semuanya Deniken ya. Justru di awal kalian kalah itu malah jadi pembelajaran untuk ke belakangnya kayak gitu. Bagaimana sih perasaannya Deniken ketika Deniken melukis itu, mungkin bisa digambarkan perasaannya seperti apa?
kalau tuh ada luang terus nggak ada lomba itu kayak kok nggak ada lomba mau ngapain lagi merasa kayak Iya, kurang Kak. kesibukan kayak gitu ya. Itu katanya ngomong-ngomong batik Pinara Bojonegoro itu karyanya Deniken juga. Iya, ada salah satu batiknya yang karya saya. Itu kok bisa karya Deniken diangkat sebagai batik Pinara Bojonegoro itu seperti apa dulu prosesnya? Jadi ada event batik Pinara Bojonegoro itu diselenggarakannya beberapa tahun sekali. Jadi itu waktu itu SMP saya itu mengambil beberapa anak buat diikutkan seleksi batik Pinara Bojonegoro itu. Itu prosesnya juga udah banyak. Itu pertama kali ada beberapa banyak peserta dari seluruh sekolah di Bojonegoro itu dilombakan, terus diseleksi menjadi enam besar batik kan. Ya, terus habis itu diseleksi lagi, seleksi terus. Jadi itu proses seleksinya tuh ada beberapa seleksi. Jadi pertama itu batiknya itu yang full dengan warna, habis itu batik dengan yang cuma motifnya saja, nggak pakai warna, di kertas yang kecil. Dan itu habis itu baru diumumkan 3 besarnya. Jadi memang untuk proses seleksinya itu panjang sampai bisa karyanya Deniken ini diangkat sebagai batik Pinara Bojonegoro. Jadi sebuah apresiasi juga, sebuah karya yang mengharumkan Bojonegoro juga. Demikian Gemurai di episode 7 kali ini yang telah berbincang-bincang dengan Deniken terkait melukis. Dan buat teman-teman semua yang ingin tampil di Gemurai di episode selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi formulir di description box di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Iksada TV.